Terima kasih banyak Kak Ica. Baiklah, hari ini kita akan belajar apa anak? Dongeng. Iya, kita akan belajar tentang dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng? Nggak tahu. Cerita. Cerita, ya benar. Dongeng itu cerita. Tapi lebih lengkapnya, dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ingat ya, cerita yang tidak benar-benar terjadi. Artinya, cerita yang ada di dalam dongeng ini, kisahnya itu tidak benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Ceritanya ini hanyalah hayalan sang penulis dongeng. Paham? Paham. Baiklah, selanjutnya. Nah, dongeng itu punya unsur-unsur. Nah, di sini unsur-unsurnya ada 4, ada 5. Yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah gagasan ataupun ide utama dari cerita. Kemudian yang kedua ada latar. Latar itu adalah keterangan suasana, waktu, dan tempat. Artinya, jika kita mempunyai dongeng, misalnya nih di awal mulai itu biasanya kalau dongeng itu ada pada zaman dahulu, maka latar waktunya adalah zaman dahulu. Kemudian jika di sebuah hutan, maka latar tempatnya adalah hutan. Paham? Kemudian yang selanjutnya itu ada alur, yaitu peristiwa yang terjadi pada dongeng. Misalnya alurnya itu ada 2, ada 3, alur maju, mundur, atau campuran. Alur maju itu misalnya alurnya itu selalu ke depan. Jika mundur itu dari yang hari ini, kita mundur ke kemarinnya atau zaman dahulu. Itu namanya alur mundur. Kemudian yang selanjutnya ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku yang ada pada dongeng. Ingat, tokoh adalah pelaku atau yang ada di dalam dongeng. Misalnya dongeng tentang si kancil dan juga buaya, maka tokoh yang ada di dalam itu adalah kancil dan buaya. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Yang terakhir itu ada amanat. Unsur dongeng yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pada pembaca ataupun pendengar. Biasanya di dalam dongeng itu pasti ada yang namanya amanat ataupun pesan yang ingin disampaikan. Ada, kenapa sih dongeng itu dibuat? Untuk menyampaikan suatu pesan. Misalnya si kancil mencuri mentimun. Di dalam cerita itu mengandung pesan moral kita dilarang untuk mencuri. Baiklah, sekarang ibu minta kalian untuk menjadi beberapa kelompok. Di sini ibu akan bagi menjadi 2 kelompok, 3-3 ya. Jadi di depan 1, yang belakang 1. Jadi yang depan 1, yang belakang 2. Oke? Paham? Paham. Nah,
Oke, sekarang ibu sudah memberikan materi kepada kelompok kalian, kepada kelompok kalian. Sekarang ibu minta ketua kelompok memberikan materi yang sudah ibu sampaikan kepada temannya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Tulis. Kelompok pertama sudah selesai semuanya. berambut. Baik, kalau sudah, sekarang ibu akan bagi kalian kertas. Ibu punya kertas. Ibu akan bagi kalian satu-satu. Ibu minta kalian membuat sebuah pertanyaan yang dimana teman kalian tidak ada yang boleh tahu sama sekali. Ibu, oke? Oke, jika sudah semuanya, sekarang ibu minta kalian untuk meremasnya. Kertasnya diangkat semua. Sudah? Sekarang diremas menjadi seperti bola. Sudah bu, bola. Coba tunjukkan semuanya. Sudah? Ya. Sekarang ibu minta kalian untuk berdiri. Berdiri semua. Membuat lingkaran. Sekarang ibu minta kalian untuk melemparkan kertas kalian ke teman kalian. Bahasa Inggris siapapun, dilemparkan kertasnya. Ibu malah menurut saya, Bu. Pelan-pelan ya, nak. Sudah, jangan lupa dulu. Udah dapat semua? Dapat. Diangkat semua kertasnya. Sudah, Bu. Kembali ke tempat duduk. Kemudian kertasnya dibuka. Kemudian dikerjakan pertanyaannya. Ayo dikerjakan pertanyaannya. Bu, Cynthia sudah? Ibu. Cynthia sudah. Coba Cynthia, apa pertanyaannya? Apa bedanya fabel dengan legenda? Fabel itu cerita dongeng yang tokoh utamanya binatang, tetapi memiliki perilaku seperti manusia. Sedangkan legenda itu cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat yang berhubungan tentang suatu peristiwa. Ibu. Pertanyaan dari siapa? Pertanyaan Cynthia? Tanya, Bu. Saya Bu. Dinda. Ya. Benar atau salah? Jawabannya? Benar. Oke, beri tepuk tangan kepada Cynthia. Oke, selanjutnya siapa yang sudah? Oke, Malkis. Apa persamaan dari legenda dan fabel? Dua-duanya sama-sama dongeng, Bu. Iya. Siapa? Pertanyaan dari siapa? Ayo, Bu. Nopi, jawabannya bagaimana? Benar, lebih tepat, Bu. Bagaimana yang lebih tepat? Kalau fabel itu adalah cerita tentang hewan, dan legenda yang Sama-samaannya. apa fabel dan apa? Legenda. Iya. Sama-samaannya ya sama-sama dongeng, Bu. Iya. Sama cerita dongeng dan Beri tepuk tangan. belum ada balik. Oke, selanjutnya siapa yang sudah? Saya Bu. Oke, Ica, apa pertanyaan? Jadi pertanyaannya itu apa itu legenda? Nah, legenda itu cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat yang berhubungan tentang suatu peristiwa. Nah, seperti asal usul suatu tempat. Nah, contohnya itu legenda Danau Toba, Megah menangis. Oke. Pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari Ica? IPA. Ipa, bagaimana jawabannya? Nah, oke, beri tepuk tangan kepada Ica. Selanjutnya siapa yang sudah? Saya, Bu. Oke, Dinda, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa itu fabel? Jawabannya fabel adalah cerita yang tokohnya adalah hewan. Benar. Pertanyaan dari siapa? Bu. Bagaimana Cynthia jawaban dari Dinda? Bu. Oke, beri tepuk tangan kepada Dinda. Selanjutnya siapa? Bu. Oke, Ipa. Sebutkan contoh dari fabel. Cerita buaya, Bu. Judulnya? Buaya dan kancil. Bagaimana ini pertanyaan dari siapa? Saya. Bagaimana Ica jawaban dari Dinda? Iya, beri tepuk tangan kepada Ipa. Selanjutnya yang terakhir ada Novita. Sebutkan contoh dari legenda asal usul, lutung kasarung, dan danau toba, Bu. Ini pertanyaan dari siapa? Bagaimana Balkis jawabannya?
Jadi ingat bahwa dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, contoh dongeng tadi ada berapa? Ada 3, yaitu dongeng biasa, fabel, dan juga legenda. Kalau dongeng biasa itu biasanya ceritanya itu hanyalah tentang suka duka ataupun sebuah impian dari sang tokoh, seperti halnya itu bawang merah dan bawang putih. Putri salju. Iya, putri salju. Cinderella. Iya, Cinderella. Pinter ya, bisa ibadah kopi. Iya, betul. Bawang merah. Kemudian yang selanjutnya ada fabel. Fabel itu apa tadi anak-anak? Cerita hewan. Iya, benar, cerita tentang hewan. Ada yang tahu contohnya apa? Kancil timun. Iya, kancil mencuri timun, kancil mencuri tomat. Iya, banyak sekali cerita tentang kancil. Kemudian yang ketiga ada legenda. Ada yang tahu apa itu legenda? Cerita rakyat. Iya, cerita rakyat yang berisi tentang asal usul suatu daerah. Nah, ada unsurnya yaitu tema, latar, alur, tokoh, dan juga nama. Oke, jadi hari ini pembelajaran kita hanya seperti itu saja. Jangan dilupakan pembelajaran kita hari ini. Karena ini nantinya pasti akan masuk ke dalam ulangan. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ibu minta kepada Cynthia yang coba pimpin doanya, Nak. Baik Ibu. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam.